tak lihat, bener-bener tak pelajari. Oh ternyata ngomong itu gak selamanya dari suara saja, gak dari mulut saja, tapi gerakan tubuh itu juga penting. Setiap obrolan punya cerita. Setiap cerita punya makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hai Semanita Velas, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah teman-teman, sebagai siswa-siswi SMA pastinya kita udah mulai mikirin dan mungkin udah mulai struggle tentang masa depan kita kan? Tentang gimana caranya biar nilai itu stabil sampai kelas 12, tentang gimana caranya jadi siswa eligible dan sebagainya. Nah bener banget tuh Ki, berarti bener-bener harus dipersiapkan nih dari sekarang. Bener banget tuh. Nah maka dari itu, pada episode ketika Semanita Cast hari ini, kita kedatangan bintang tamu super duper spesial yang berhasil mencapai top eligible di Semanita dan juga memiliki segudang prestasi loh. Waduh, keren banget ya Marco. Boleh dong tepuk tangannya. Mungkin kita bisa sapa-sapa dulu nih kakak-kakak yang udah hadir pada hari ini sebagai narasumber kita. Siapa tahu prestasinya bisa nular ke kita nanti. Amin. Amin. Oke. Halo Kak. Halo. Pagi Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah tidak lebih baik daripada sebelumnya. Ini terbaik. Prima ini, mantap. Waduh, excited banget ya Kak. Mantap. Kelihatannya sumringah gitu Kak. Tuh, kalau aku alhamdulillah baik ya, karena setelah aku lihat UKT-ku alhamdulillah sesuai uang sakuku dan aku bakal nganggur 4 bulan ini. Jadi kayak ya setelah alhamdulillah bersyukur. Ya, baik Kak. Nah, untuk pagi hari ini nih Kak, kebetulan karena kakaknya lagi excited banget, kita juga udah punya beberapa segudang pertanyaan nih Kak. Nanti bisa di-share ya Kak tips dan triknya ke penonton yang lagi nonton. Tapi mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak. Sebelumnya, halo semuanya. Aku Muhammad Faruk, bisa dipanggil Farel atau Faruk. Halo Kak Faruk. Oke, halo semuanya. Nama aku Diko Valenia Asmara Yuda, aku dari 12 F5. Biasanya di kelas aku dipanggil Kibo. Ibu, hebat. Oke Kak, halo Kak. Siapa nih? Kak Diko. Ya, Kibo. terserah, senyaman dia aja. Oke. Kak Diko ya Kak ya. Nah Kak, momen paling berkesan apa sih selama SMA menurut Kakak yang bisa membentuk diri Kakak seperti yang sekarang ini? Mungkinkah pengalaman berorganisasi ataukah mungkin pengalaman akademik Kakak nih? Kalau aku ya, sebenarnya aku dari awal masuk SMA itu belum punya plan apa-apa. Dan role model aku di Semanita itu sebelumnya namanya Kak Dinda. Dia eligible 1 Semanita juga dan awardee Golden Ticket Manajemen UNER. Dan aku deket sama dia, SKKAD, dan aku jadi termotivasi gitu. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Jadi setelah aku kelas 10 nih, aku kelas 10 emang ya masih normal lah, dolen, main gitu. Terus ya guyon-guyon, nggak serius pelajaran. Tapi setelah naik kelas 11 aku sadar, kalau aku gini-gini terus gimana masa depanku? Akhirnya aku mulai cari-cari informasi banyak lah. Tapi di balik itu semua nanti aku bakal ceritain apa sih rahasianya dan apa aja tips-tipsnya dari itu. Oke Kak, keren banget. Beneran dapat gold tick ya Kak. Sama Alhamdulillah. seperti Kak, siapa Kak Diva? Iya, alhamdulillah kekejar. Keren sekali Kak. Kebetulan kalau aku kesan pertama ya, sebenarnya gak ada ya. Aku masuk sini aja hobi. Kan dari SMP ke sini aja gak ada ngapa-ngapain gitu, ngapain enaknya ya. Cuman ya pastinya ya di sekolah ini aku berharapnya itu aku bisa improve diriku sendiri. Hanya itu aja motivasiku. Karena di SMP aku gak sebaik yang sekarang. Aku cuma aku pengen lebih baik daripada SMP. Ya udah SMA ini ya udah let it flow. Cuma kalau misalnya ada kesan yang terbaik ya nggak ada. Aku jalan normal ya. Kayak Mengalir NPC aja pada gitu ya, Kak. umumnya. Kayak komputer yang jalan-jalan ya udah nggak apa-apain. Udah gitu doang. Kalau kita mau kita pasti bisa ya. Ya, iya lah Ya, pokoknya. kata-kata hari ini. Karena cuma satu. Iya lagi. Oke tuh, oke. Emang Oke, 2 kali, pinter Kak. dari kelas 10. Oke. Nanti sampai di satu ketika kalian bakal bilang, untung aku sekolah di Semanita gitu. Benar. Yes. Baik Kak. Nah Pak, tadi kan dari cerita kakak sendiri itu awalnya memang tidak ada niat yang pasti. Nggak ada. Tapi akhirnya punya kebiasaan-kebiasaan yang perlahan merubah diri kakak. Nah itu gimana sih Kak caranya? Dari Kebiasaan Kak apa saja tuh Faruk. Kak kira-kira? Ya aku ya. Iya.
waduh gimana ya aku menjelaskan kalian ya. Aku takutnya gini. Jadi aku itu sebenarnya gak yang positif-positif banget. Aku tuh bener-bener santai. Sebenarnya aku tuh siswa nakal. Cuman kelihatan bener aja. Karena kalau di sekolah aku beda orang kayak gitu loh. Iya gitu-gitu ya bener-bener. Aku tuh berusaha mengalter egokan diriku sendiri. Jadi di saat aku emang harus serius, ya aku harus serius di saat itu juga. Tapi kalau misalnya gak penting-penting amat ya udah. Oh, tahu waktu gitu ya, Kak? Tahu Benar. kapan harus ini, Benar. kapan harus. Kan anak-anak zaman sekarang tuh kebanyakan gak bisa manajemen kapan harus serius, kapan harus bercanda. Nah, aku alhamdulillah diberi karunia bisa memisahkan di antara dua itu. Bahkan aku punya prinsip sendiri. Kalau misalnya ada hal yang gak penting-penting amat ya gak bakal aku lakuin. Tapi kalau misalnya emang hal itu penting ya tak lakuin sebisanya. Gitu doang aku kalau mau berubah. Mungkin itu aja sih. Dari Kak Diko. Kalau untuk merubah ya, mungkin kalau dari zamanku ini sedikit lumayan apa ya, deep down kayak rewind ke masa-masa yang lampau. Mungkin lumayan susah ya buat untuk merubah suatu kayak aktivitas atau habits dari kalian. Mungkin di zaman kalian ini bisa aku bilang enak karena sudah punya banyak privilege dan kalian bisa mengubah untuk kedepannya lebih baik dari kelas 11 awal ini atau mungkin yang mau menginjak kelas 12 ini. Nah, kalau aku dulu kelas 10 ya sama, aku memang basisnya sebenarnya aku nggak pinter-pinter banget dan aku termasuk golongan orang yang biasa-biasa aja di akademik. Kelas 10 aku kalau guru menerangkan itu ya udah cuma ngedengerin, nggak pernah kayak yang menggubris terlalu serius, fokus main ML sama teman-teman gitu kan. Nah, itu aku yang menyesal di situ kenapa dari kelas 10 aku nggak sadar tentang itu. Setelah masuk ke kelas 11, jadi awal mula aku milih kenapa aku harus masuk kelas 11 F5. Awalnya gini, kan aku dari kelas 10 S10 nih. Aku udah gak serius, nilaiku udah pas-pasan iki nilai tau apa iki. Aku lihat ini kok kayak gini nilaiku. Habis itu aku bikin satu strategi. Kira-kira kelas mana yang aku bakal punya saingan tidak seketat itu, tapi aku bisa berkembang di situ. Nah, aku pilih 11 F5. Alhamdulillahnya strategi itu kayak bener gitu loh. Aku udah punya rencana yang baik dan mereka juga berjalan semua kayak yang aku harapkan dari awal kelas 10. Akhirnya aku kelas 11 sudah mulai fokus akademik, ngejar-ngejar terus lah sampai kelas 12 semester 1. Nah, di situ aku baru mulai cerita-cerita prestasiku gitu. Jadi di balik perjuangan Kak Diko juga ada faktor lingkungan ya Kak, faktor pertemanan. Nah, faktor lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi kayak kelas 10 itu kalian tuh bener-bener kayak labil, FOMO, dan kabeh ku dimeloi rek. Iya Kak. Aku juga bagian dari murid kursi belakang juga kok. Terus kelas 11-nya? Kelas 11-nya tengah-tengah. Biar agak kedengeran Seenggaknya gurunya. maju lah ya, Kak. Iya, seenggaknya maju ada Langsung perubahan. di pinggir guru, Kak. Nah Kak, untuk Kak Faruk sendiri kan sekarang sudah mempunyai label gitu ya Kak, label menjadi eligible 1. Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira dari label itu pernah gak sih Kak ngerasa kayak risih atau mungkin terganggu kalau misalkan, oh ini eligible 1 gitu Kak? Tepat sekali ya ini sumpah. Ini bener coy, ini bener. Pengalaman pribadi berarti ya Kak? Gak meleset. Bener, jadi kan aku dari kelas 10, 11, 12, ini aku beda sama Diko ya. Kalau Diko kan masih maju ya, aku bener-bener dari awal tuh penghuni tengah. Jadi aku gak mau maju, gak mau mundur, setengah aja udah. Aku mau berkembang ya wis semampuku, semauku, kalau gak mau ya udah gitu. Nah, tiba-tiba anak yang malas ini dikasih label eligible 1. Loh, kadang juga anak-anak itu mikirnya setiap ulangan ya, aku kan ulangan gak pernah belajar. Cuman kalau belajarnya pun mentok-mentok malam hari, itu pun gak kebut semalam, cuman sebatas baca-baca aja. Tiba-tiba dikasih label 1, eligible 1, dibilang, alah kamu juga kalau gak belajar juga nilaimu bagus. Lah nilaiku 70, kalau bagus dari mana? Aduh Kak, jangan dibalik mejanya. Oh iya maaf. Kasihan dari tadi tak balik terus. Cuman apa ya? Ya emang tertekan banget sih waktu itu. Apalagi kan eligible 1 itu gampangannya mukanya dari eligible. Kadang aku juga ditanyain sama adik kelasku, Kak gimana sih dari eligible jadi eligible 1 gimana? Aku sendiri juga gak tahu. Saya juga mau tanya Kak gimana cara jadi eligible 1 nih Kak? Ya pokoknya ya. Ada kemauan gitu enggak? Gak ada dulu ya. Aku bener-bener berjalan aja. Pokoknya kamu tuh jangan aneh-aneh gitu. Jangan aneh-aneh. Nakalnya jangan sembrono gitu. Tetap lakukan seperti biasanya. Dan jangan lupa ini.
ini paling penting, jangan aneh-aneh sama guru, jangan pernah bermasalah sama guru. Aku pernah hampir bermasalah sama guru, waduh, itu nilaiku terancam banget. Nah, itu parah banget itu. Makanya alhamdulillah aku meskipun bermasalah sama satu guru kok ya masih eligible satu. Masih aman, ya. Kak. Masih alhamdulillah. Intinya aku tertekan banget, cuma ya alhamdulillah aku bisa lewati. Nah, mungkin hard try ya buat jadi eligible 1, tapi aku ada tips and trick buat kalian nih yang mau kelas 11 naik kelas 12 nanti. Gimana caranya kalian bisa ngamanin diri kalian at least eligible 1 sampai 20 itu angka yang aman buat masuk univ kayak ITS, UNER, UNESA. Itu yang kalian harus bisa amanin di situ. Nah, tips and triknya, aku kan kebetulan eligible 17. Awalnya sih eligible 18, cuma terbantu alhamdulillah sama kemampuanku jadi naik ke 17. Nah, di situ dari awal kelas 10, dari semester 1 ke semester 2 kelas 10, aku tetap menjaga nilaiku. Aku masih ada di peringkat 5 besar. Nah, setelah naik ke kelas 11 12, aku juga masih tetap 5 besar juga. Dan aku rata dari kelas 10 sampai kelas 12 itu full nilaiku ada di peringkat 5 besar di kelas aja, nggak di Stabil, sekolah. Kak. Stabil. Sebenarnya nggak stabil banget karena di kelas 11 ada naik turunnya sedikit karena sedikit problem lah, masih adaptasi gitu kan. Struggle ya, Kak. Nah, kalau kalian mungkin, Kak, aku kan nggak termasuk ranking 1 sampai 5 di kelas, lalu gimana aku bisa jadi kayak gini? Nah, di sini kalian nanti saat masuk PTN, nilai TKA itu sangat-sangat berpengaruh gitu kan. Nah, pasti TKA itu sekitar Oktober kan, kalau nggak salah ya. Kalau dari zamanku Oktober. Nah, antara setelah TKA atau sebelum TKA, kalian itu coba cari lomba-lomba. Nah, di sini kalau menurut aku ya, menurut pandanganku, bedanya aku sama Faruk itu di sini beda. Nah, Faruk di sini sukses dan pintarnya itu pure emang karena dia pintar dan aku karena hoki. Kenapa aku bisa Dua-duanya bilang hoki ya tadi. Enggak, karena dia emang dia pintar dari kelas 10. Dan kenapa aku bisa bilang aku ini hoki? Nah, jadi gini. Untuk aku bisa dapetin informasi free pass buat masuk ke ITS. Nah, itu aku bener-bener struggle, Rek. Aku nge-scrollin akun-akun himpunan, akun-akun universitas, ada nggak sih lomba yang bikin lomba yang dapat free pass gitu kan. Nah, setelah aku ketemu, aku dapet nih. Nah, dari situ itu aku hoki karena aku mau mencari informasi. Jadi, kalau semisal kalian mau mencontoh langkah-langkah tips and trick dari aku, coba kalian sering-sering cari informasi dan jangan sampai pasif gitu kan. Karena kalian akan menyesal. Setelah kalian punya 3 sertif, walaupun amit-amit nih, kalian nanti pas SNBP kalian merah, udah jangan bersedih. Oke, SNBP kalian siapin, tapi bakal ada gap di mana ketika kalian nggak punya prestasi dan kalian punya prestasi, at least 3 sertifikat yang benar-benar nasional atau universitas gitu kan. Ketika kalian mau nyoba mandiri, nanti di zaman kalian bakal banyak sekali mandiri yang nggak pakai uang pangkal, alias SNBP kedua dari universitas tersebut gitu kan. Ada ya, Kak? Banyak, ITS ada, Universitas Diponegoro ada, terus IPB ada, semua itu ada pastinya. Jadi kalian udah punya prestasi, oke lah, aku pede, tinggal aku bikin strategi jurusan mana yang aku mau, lalu passing grade itu seberapa, kayak gitu sih. Berarti itu lomba tuh ternyata penting banget ya, Kak ya? Penting banget, nanti kalian bakal kerasa gapnya setelah kelas 12 semester 6, dimana kalian bakal ngerasa kenapa aku nggak mulai lomba dari kelas 10. Dan sekarang aku juga masih lomba. Masih lomba. Karena aku lagi ngejar portofolio buat beasiswa unggulan, doain ya. Amin. Amin. Beasiswa. Ngomong-ngomong soal anak eligible nih, Kak. Iya. Dulu waktu awal masuk SMA itu bayangan saya kalau siswa eligible itu bener-bener kayak yang Sudah kutu-kutu pasti banget. Kayak bener-bener anak yang pendiam atau gimana. Tapi ternyata kalau di Semanita ini aktif. Nyantai. Sering banget saya lihat aktif. Tapi semua itu yang tampak aktif santai itu dibaliknya itu ada sesuatu. Nah, rahasia aku di sini. Aku tipe belajar bukan tipe belajar yang 1 jam 2 jam. Aku dari kelas 10 sampai kelas 12 itu belajar selalu 9 sampai 10 jam. Bahkan pada saat kelas 11 semester 2 ujian akhir itu aku setiap minggu itu belajar sampai konsisten 10 11 jam, 10 jam, 11 jam. Nah, sampai setelah ujian itu aku tipes 5 hari. Itu jangan ditiru karena itu akunya nggak bisa manajemen waktu. Tapi emang dari awal aku tipe belajar yang kayak gitu biar bener-bener masuk ke otak. Dan Faruk mungkin beda karena emang pure pintar dari lahir. Kocak kamu. Hebat kamu. Keren sekali ternyata. Belajarnya bisa sampai berjam-jam gitu ya, Kak. Pernah nggak sih, Kak, kayak SKS 1 jam gitu, pernah nggak?
SKS 1 jam. Oh, pernah TKA biologi. TKA biologi. TKA biologi dan alhamdulillah TKA biologiku baik sih, walau nggak istimewa tapi baik gitu. Nilainya ya udahlah. Kalau boleh tahu Kak Diko dan Kak Faruk ini ikut ekstrakurikuler atau organisasi apa Kak? Oh, aku ikut ekskul. Aku masih Kiris Manita. Iya. Untuk Kak Diko ini? Banyak ini. Aku dulu banyak sih sebenarnya. Aku ikut 3 dulu itu. Sumpah aku dulu ikut 3. Apa aja itu, Mas? Aku pertama ikut basket kan bareng kamu juga. Basket. Aku basket. Habis itu aku ikut teater juga, ikut band. Nah, tapi di tengah-tengah aku merasa basketku itu aku berat lah buat basket, kayak gak mampu lah. Basicku udah keteteran sama teater sama band. Waktu itu kalau nggak salah GSS itu kan tampil. Nah, teater sama band itu tampil. Tapi aku juga disuruh buat latihan basket, tepar aku. Jadi Belah diri. aku mau belah diri ya, mati ya. Jadi mau gak mau ya, aku merelakan basketku. Iya. Jadi aku bener-bener pure di dunia entertainment, hiburan. Terus kalau misalkan lagi besoknya mau ada ujian nih Kak, tapi Kak Faruk juga harus latihan di ekskul. Itu kira-kira gimana Kak? Apakah ada yang harus direlakan satu, jadi harus SKS demi ekskul atau bagaimana Kak? Nah, ini ya, tipe belajarku. Jadi tiap orang itu memiliki tipe belajar masing-masing. Iya. Tapi kebetulan aku memiliki satu tipe belajar yang sesuai banget sama aku. Jadi belajarku itu bukan, kalau tadi tak jelasin kan emang gak belajar-belajar banget, tapi cuma tak baca. Tapi sebelum itu, aku tuh melakukan satu teknik di mana aku tuh merealisasikan ilmuku. Jadi bukan tak baca, tapi tak realisasikan. Jadi yang aku tahu, jadi kan aku kan baca-baca ya psikologi ya, karena aku ke psikologi, jadi aku baca-baca juga. Ternyata orang itu bakal lebih ingat kalau misalnya orang tersebut membicarakan, menjelaskan atau menerangkan ilmu tersebut. Misalnya nih, aku hari ini belajar matematika matriks. Aku matriks itu dulu awal-awal emang nggak bisa. Cuman waktu setelah diajari, langsung tak pelajari dan tak jelaskan ke temanku. Meskipun temanku gak tanya ya, tak jelasin ya pokoknya. Teman sebangkuku kan, matriks itu loh, ternyata bisa gini ya, gini. Nah, dengan aku menjelaskan tersebut, itu bisa nyantol di otakku sendiri. Makanya kalau misalnya Diko bilang, aku pure pinter, enggak coy. Aku cuma punya teknik sendiri coy. Merendah untuk roket ini. Enggak, ini yang merendah untuk menggali. Jadi Jangan dibalik mejanya. oh iya dibalik deh. Jadi emang tipe belajar orang beda-beda, cuman kebetulan aku lebih ke mengimplementasikan sehari-hari. Tapi bukan berarti geografi kamu gali tanah, enggak ya. Cuman pokoknya berusaha menjelaskan aja gitu sih. Kalau belajar gitu pernah kayak jenuh banget gitu Kak, kayak pusing banget gitu. Iya, apalagi Kak Diko Bosen. tadi sampai berjam-jam Ya, gitu Kak. Kan faktor utama anak Iya. kalau belajar karena bosan gitu. Kalau Jenuh. aku biasanya aku kan 10 jam nih. 2 jam pertama aku full baca atau mendengarkan materi dari YouTube. Ini orientasi krusial. Jadi di sini tuh pembukaan yang benar-benar krusial untuk jam-jam berikutnya. 2 jam ini aku benar-benar fokusin teori dari YouTube. YouTube ini materinya banyak, Rek. Kalian bisa search apa aja ada gitu kan. Kalian just selam-selamin banyak. Setelah aku 2 jam itu, 1 jam ini aku scroll TikTok lah, biasa scroll TikTok. Nah, 2 jam berikutnya aku langsung cari latihan soal. Jadi cuma soal aja, nggak ada kunci jawaban. Entah itu dari ChatGPT, entah itu dari script atau banyak lah. Kalian coba kerjain at least 50 soal 2 jam itu. Setelah selesai jam berikutnya kan 3, 5. Nah, sisa 5 jam nih. Nah, 5 jam ini kalian bisa kalian pilih antara kalian mau evaluasi atau kalian lanjut full materi lagi. Kalau aku biasanya bagi 2. 2 jam untuk evaluasi, kira-kira aku ini mana salahnya, aku cari kunci jawabannya. 1 jam aku makan, minum, terus beraktivitas lah untuk menyegarkan diri lagi. Nah, 2 jam selanjutnya aku push lagi ngerjain soal lagi. Itu aku nggak peduli ini mau bener apa salah, aku nggak peduli, pokoknya habis ini aku harus tidur gitu. Nah, kayak itu. Jadi 10 jamku itu terstruktur biar nggak bosen. Sebenarnya bosen sih bosen, karena aku pernah nggak sih kalian lihat di TikTok kayak orang belajar naruh es batu sampai bener-bener cair Iya, gitu iya. kan. Nah, aku pernah di situ lilin. Nah, lilin. Jadi lilin itu yang awalnya dari segini tuh sampai bener-bener cuma segini toh. Jadi Iya. aku belajar itu ya gitu, dan aku juga pernah punya pengalaman. Kebetulan aku kelas 10 juga ikut basket dan aku juga ikut DBL kan. Nah, di situ benar-benar waktuku juga terpecah buat DBL, dan kebetulan setelah itu bakal ada ujian gitu kan. Nah,
bagaimana cara aku memanajemen aku bisa menghadapi ujian ini, yaitu setelah aku latihan DBL itu random sih. Biasanya pulang itu antara sore dan dimulai itu dari lumayan siang lah. Antara sore maghrib, pokoknya paling sering itu dominan maghrib. Dan pulang-pulang kalian wis capek, mager mandi, mager makan, sebenarnya kalian pokoknya mata ini udah mau nutup itulah. Badan capek, banyak lari-lari gitu kan. Nah, itu aku ya udah aku mandi pokoknya seger, belum makan itu mandi, terus langsung aku buka YouTube nih. Walaupun sambil gini-gini itu enak buka YouTube aku. Buka YouTube jangan lama-lama. At least setengah jam doang, baru itu kalian cari-cari soal langsung kerjakan. Pokoknya kalian lihat wes kerjakan dan mikir langsung pasti melek itu. Nggak mungkin nggak. Tapi kadang nih Kak, kan ada ya beberapa orang tuh kayak udah niat nih, tapi ke distract sama HP atau sama Nah, nanti deh scroll dulu bentar 5 menit gitu kan. nah ini PR banget sih buat aku. Aku juga ya sering lah. Oke lah, aku scroll TikTok bosen nih 5 menit. Tiba-tiba udah jam 11 malam ini. Masuk ini bener ini. 5 jam. Nyata. Nah, tapi aku bukan tipe, ya wis lah, belajarnya besok aja. Aku tetap gasin, pokoknya aku batasin, aku udah relain waktu segini, berarti aku konsekuensi tanggung jawab belajar sampai jam 3 malam. Entah aku besok di sekolah tidur-tiduran, ya wis pokoknya itu resikoku. Yang penting aku belajar dulu sampai jam 3. Dan aku ya lumayan sering lah dimain gara-gara tidur, apa sampai dulu kelas 12 awal ditanyain, Diko, kamu di rumah itu ngapain aja kok bisa tidur-tiduran gini sama wali kelasku sendiri. Dan aku bilang, saya ini belum persiapkan ini orangnya oke lah, jadi ya dimaklumin tapi jangan diwajarkan di kehidupan nyata gitu kan. Walaupun ini sebenarnya kayak habits yang buruk, tapi walaupun ini resiko dari tanggung jawab kalian nge-scroll TikTok selama 5 jam itu, yang penting kalian udah punya ilmunya dan mempertanggungjawabkan hasil dari kelalaian kalian scroll TikTok yang lama-lama itu. Jadi kayak menghukum diri sendiri gitu. Menghukum ya banyak kayak tanggung jawab lah, tanggung jawab. Dia tanggung jawab bukan menghukum dia. Karena kalau kalian tunda besoknya pasti besoknya ya menit aja gitu. Lagi terus udah lagi gitu. Jadi semua tergantung sama diri sendiri. Kalau ada kemauan pasti ada aja caranya. Kak. Ada caranya. Kalau nggak salah dari Kak Diko dan Kak Faruk ini 2023 jadi putra SMP. Nah ya. Ngerti. Ya, aku juga sudah lupa sih ceritanya. Itu kan pasti perlu skill public speaking yang bagus. Oke. Saya sendiri juga hari ini impress gitu Kak dengan cara Kak Diko dan Kak Faruk ngobrol. Itu gimana sih Kak caranya biar improve public speaking kita? Gantian ya Diko ya, aku ya. Ini panjang ceritanya ini. Iya, kalau aku Aduh. panjang guys. Karena gini ya, aku dulu SMP itu merupakan anak yang pendiam banget. Pendiam, introvert, tapi ini bukan introvert, ansos ya aku udah masuknya. Males banget aku beneran. Buat ngomong itu males banget. Nah, dengan seperti itu, aku tuh buat waktu naik ke SMA, aku bener-bener ini aku nggak boleh kayak gini. Aku bener-bener udah masuk ke neraka yang paling dalam kalau misalnya aku nggak mau bersosialisasi. Manusia makhluk sosialisasi. Iya. Dengan begitu, aku pengen merubah diriku. Bagaimana caranya supaya aku bisa mendapatkan kemampuan public speaking seperti orang-orang. Orang yang pertama kali aku lihat waktu itu Dr. Tirta. Dr. Tirta aku lihat. Cara orang ini ngomong supaya santai tapi serius itu gimana. Tak lihat, bener-bener tak pelajari. Oh ternyata ngomong itu gak selamanya dari suara saja, gak dari mulut saja. Tapi gerakan tubuh itu juga penting. Itu, karena kan kalau misalnya kita ngomong aja kayak kelihatan kaku banget gitu loh. Iya Kak. Nada juga kadang jadi datar. Nah kalau misalnya kita ikut gerak, itu jadi nada juga main gitu. Nah dengan begitu Gerak tubuh. aku ternyata cara ngobrol tuh gini, cara komunikasi itu seperti ini. Coba aku gimana cara nyari ngomong ke orang-orang. Waktu itu aku nonton caranya Ferry Irwandi. Ferry Irwandi itu benar-benar yang menginspirasi aku gimana cara aku ngomong ke orang-orang banyak. Makanya alhamdulillah aku waktu itu di tahun berapa aku jadi MC. Alhamdulillah karena belajar, aku benar-benar harus belajar. Nah itu yang tak pelajari malah itu, bukan akademik. Aku belajar soft skill public speaking. Kalau aku dari awal aku SD sama orang tua memang di privilege, jangan pernah malu untuk berbicara di depan orang banyak. Dari awal kelas SD, aku udah ikut lomba pidato, lomba pildacil gitu kan. Jadi mental itu terbentuk dari SD gitu kan. Semakin naik ke SMP mungkin bakal ada beberapa tahapan yang kalian rasakan. Dari SD memang masih malu-malu kucing lah, wajar anak SD kan.
setelah SMP aku bisa improvisasi gimana cara untuk artikulasi yang benar, lalu gimana caranya bisa flow lah, santai gitu kan, depan orang, nggak yang kayak canggung gitu. Nah, setelah aku masuk ke SMA kemarin, seleksi putra putri Semanita itu adalah tesnya untuk kayak public speaking juga gitu. Dan aku udah, ya wis lah, aku anggap orang-orang depanku ini cuma orang-orang biasa, orang-orang yang kayak nggak ada kepentingan gitu kan. Aku jadi kayak ibarat aku ngomong sendiri nih, aku cuma ngomong sama diriku sendiri. Jadi aku bisa merealisasikan ke otakku kalau kayak menghalusinasikan gitu, kayak apa ya bahasanya, mengubah kalau aku ini nggak lagi tampil, aku ini cuma ngomong sama diriku sendiri, dan akhirnya ya udah aku flow, santai, tenang. Suggesting ya. Tapi kadang nih Ya, Kak, kalau kita sugesti. public speaking kan orang tuh bisa aja ngomong apa aja. Tapi kalau biar isinya tuh berdaging, berbobot gitu, kira-kira ada tips gak Kak? Wah, kalau isi berdaging, berbobot itu mungkin Mas Farukin yang jago ini untuk MC. Kalau itu benar-benar betul latihan sih. Benar-benar harus mempersiapkan, kamu harus menggali informasi dari awal. Misal nih, kamu mau acara apa, misal tema lingkungan. Ya kamu harus gali dulu itu. Itu lingkungan itu kamu gali sampai dalam, kamu serap ilmu-ilmunya, biar nanti kamu waktu menjelaskan ke orang-orang. Itu jadi mindsetnya itu anggap orang-orang yang kamu beritahu ini nol pengetahuannya. Nah, kamu berusaha untuk memberitahu mereka, hey, ini seperti ini loh. Kalau misalnya lingkungan itu seperti ini. Nah, dengan begitu kita akan berasa seperti mengajar. Dimana kalau misalnya kalian lihat guru-guru kan meskipun ngomongnya ya wis gitulah ya, ngomongnya kadang ngomongin keluarganya, tapi tetap ada ilmunya kan. Iya. Karena mereka sudah terbiasa untuk menjelaskan sesuatu, untuk menyalurkan apa yang mereka ketahui kepada kita. Gitu aja sih sebenarnya. Pokoknya kayak berasa lagi ngajar aja, makanya kelihatan berdaging. Nah, public speaking itu benar-benar bermanfaat sampai sekarang kayak gitu. Jadi kenapa kok aku bisa menang lomba di ITS dan dapat free pass. Nah, ini tuh faktor juga public speaking juga ya. Kebetulan aku dari awal seleksi itu, dari tahap-tahap awal semifinal itu, kelompokku atau timku sendiri itu selalu ada di peringkat paling bawah seleksi yang lolos gitu kan, dengan nilai yang ya paling rendah gitu kan. Nah, setelah masuk ke tahap final coba presentasi, di situ presentasinya itu pakai full bahasa Inggris gitu kan. Jadi aku oke lah, aku tahu ini fieldku, ini tempatku. Jadi aku bisa flow, santai, aku paham materiku. Setelah kalian mungkin paham materi apa yang kalian akan bicarakan, kalian itu nanti ibaratkan kalian cuma ngomong biasa kayak replay materi itu, ya kalian nanti ngeflow kayak dosen tanya gimana nanti kalian bisa jawab gitu kan. Nanti yang namanya public speaking itu bakal ngeflow kalau kalian asal paham materinya. Jadi kalian public speaking itu bener-bener dipersiapkan gitu loh. Karena kalau mau lomba kayak sekarang itu yang oke banget buat ke PTN tuh karya tulis ilmiah gitu kan. Yeah. Nah, di final yang bisa bikin kalian juara itu public speaking kalian. Nah, gimana caranya kalian bisa paham materi, kalian bisa flow, dan dosen itu percaya, aku harus percaya sama anak ini gitu kan, karena dia ngomongnya enak. Dan aku pernah ngintip lah, pas lomba aku ngintip nilaiku, nilai bicaraku itu juga dinilai teman-teman. Nah, di saat yang teman-teman setimku nilainya udah oke, tapi nilaiku di situ 95, dan itu yang benar-benar nge-boost gimana aku bisa jadi juara 1 gitu. Perjuangan sekali ya Kak mendapatkan gold tick waktu itu. Ya lumayan perjuangan karena aku ngerjain itu bener-bener sampai 3 hari nggak tidur itu. 3 hari. Jangan itu mas, itu perjuangan mas. Ya. Aduh. Berarti buat jadi siswa yang berprestasi itu butuh gabungan dari segala macam skill ya Kak. Bisa bilang iya. Nggak bisa bergantung dari satu skill aja. Betul. Emang ya walau orang bilang multi talenta itu nggak terlalu baik karena kalian nggak fokus dalam satu bidang gitu kan. Tapi somehow multi talenta itu bisa buat kalian tahu kalau banyak potensi yang bisa digali dan banyak potensi yang bisa dicoba untuk mendapatkan suatu hasil gitu. Aku juga ya dulu ikut OSN, ikut basket, ikut KIR, ikut ini, ikut itu, dan ya walaupun ujung-ujungnya yang jadi dilakuin cuma satu doang, at least kalian udah punya pengalaman dan paham basicnya. Dan kalau suatu saat di depan nanti ada suatu potensi atau kesempatan dengan bidang yang sudah kalian tinggalkan, kalian udah punya basicnya dan paham cara melakukan itu gitu loh. Baik, Kak. Kita kembali ke pembahasan eligible nih Kak. Kan untuk teman-teman nih yang ingin jadi top eligible tapi masih merasa kemampuannya tuh biasa aja Kak. Apa sih langkah pertama yang harus mereka lakukan gitu Kak?
untuk mendapatkan top eligible? Oke, ini kebetulan ranahku ya. Aku juga ya nggak bisa apa-apa ya. Satu. Ranahku ini. Jadi pertama ya, kalian tuh gak boleh mikir, oh aku gak bisa. Itu gak boleh, coy. Itu kalian harus tanamkan dulu. Ini bukan aku yang gak bisa, tapi aku belum mau belajar. Itu yang harus ditanamkan. Kalian harus memiliki motivasi tinggi dari diri kalian sendiri. Apa yang ingin membuat kalian mengejar eligible 1? Apa yang ingin kalian lakukan kalau misalnya jadi eligible 1 dan lain sebagainya. Kalian harus matang-matang seperti apa sih? Nanti seperti apa? Seperti itu. Nah, kalau misalnya merasa, oh aku gak bisa. Sebenarnya bisa. Cuman memang belum mau gerak aja. Karena aku dulu juga, emang sih aku kelas 10 udah aktif sih. Cuman aku kalau misalnya masalah akademik itu zero ya. Aku jadi peringkat 1 kelas aja hoki gitu loh. Kok bisa aku peringkat 1? Aku aja bingung loh. Perasaan ulanganku ya 60, 70 kok bisa peringkat 1 aku. Ya cuman ya aku cari cara lain. Gimana caranya ngeboost nilaiku? Aku waktu itu ngeboost nilai itu dari nilai presentasi. Jadi kan waktu kelas 10, 11 itu pasti ada aja presentasinya. Nah itu aku ngeboost nilainya di situ. Jadi aku tuh gak kehabisan cara buat mencari nilai. Benar-benar kalau misalnya nggak bisa, ya cari gimana caranya harus bisa. Harus memaksakan diri. Kadang juga emang kadang orang bilang tuh jangan memaksakan diri nanti apalah makanlah sikit nanti sakit gitu. Jangan orang mikir gitu, tapi kadang memaksakan diri itu malah ya itu yang kunci kamu berhasil. Memaksakan diri di bidang yang kamu harus memaksakan diri dan jangan sampai kelebihan batas. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau kamu mau ya lakuin. Kalau nggak bisa ya cari gimana caranya supaya bisa. Kembali lagi ya dengan kemauan diri sendiri untuk berubah. Mau. Itu faktor paling penting banget. Kalau misalnya aku dulu gak mau ya bisa ya, cuman kalau hoki ya gimana ya. Ya bisa. Kak. Dari perjuangan dan prestasi yang pernah kakak lalui, pernah nggak sih kak merasa kayak minder gitu lihat orang lain? Iya nih Kak, sebelum jadi Kan pastinya setiap eligible kemenangan sekarang ini. ada perjuangan lain yang perlu dilalui. Ya, yang namanya minder, insecure, ya aku lumayan sering ya. Dan aku mungkin ya sampai di titik ini juga masih kadang lihat teman-teman aku yang dari SMA top itu lihat mereka kok bener-bener bisa prestasinya seoke itu gitu. Sampai aku kadang itu masih bisa berpikir pikiran denial, prestasiku ini cuma hasil hoki dan aku masih cupu gitu kan. Jadi aku sampai sekarang masih mengejar gimana caranya aku bisa setara sama mereka. Jadi insecure itu pasti ada gitu kan. Tapi mungkin ada suatu ketika di mana di posisi kalian itu orang lain bisa bilang ke dirinya, kapan ya aku bisa jadi anak itu, kapan aku bisa jadi di posisi kalian gitu kan. Jadi kalian mungkin insecure boleh, itu kayak motivasi kalian untuk semakin bertahap naik ke atas. Tapi somehow kalian juga harus lihat ke bawah kalau ternyata perjuanganku udah sejauh ini dan aku udah lewat jauh di atas teman-teman sebayaku gitu. Jadi oke, insecure itu oke banget gitu. Aku juga masih insecure teman-teman. Jadi aku mungkin masih punya mimpi lah. Mimpi aku sebenarnya bisa masuk FTTM ITB gitu kan. Ya, dan teman-teman aku yang pernah selomba sama aku di karya tulis ilmiah yang dari SMA 5 Surabaya ada yang tembus ke FTTM ITB gitu kan. Aku lihat dia itu wah kayak aku ngomongin selamat tuh kayak di tenggorokan kayak ada kunci Inggris gitu. Kayak selamat ya udah masuk FTTM gitu kan. Dan aku di sini ya aku bersyukur dikasih rezeki sama Allah. Tapi ya yang namanya mimpi itu ya pasti kan ada lah yang yang nggak terrealisasikan gitu kan. Jadi aku tetap insecure. Gimana ya caranya aku bisa tetap setara kualitasnya sama dia yang di FTTM tapi aku berada di ITS gitu kan. Nah itu yang membuat kalian berbeda. Bedanya orang insecure doang sama insecure yang improvisasi itu sangat-sangat beda gitu. Kalau kalian cuma insecure, aku kalah rek, ya wis lah, aku tak biasa-biasa aja. Ya wis kalian bakal tetap tertinggal. Kalau kalian insecure, aku kalah rek, aku pengen setara sama dia. Ini bukan pikiran NPD itu bukan, atau narcissistic personal disorder gitu kan, bukan. Tapi itu kayak apa ya? Membuat diri kalian tuh ngasih batasan baru untuk melewati limit kalian yang biasa aja, jadi bisa lebih baik gitu. Bahkan kalian bisa lebih dari teman kalian yang kalian pikir oke gitu. At least kalian wis setara gitu. Itu wis sudah baik banget itu. Benar-benar sudah terbentuk ya Kak mentalnya. Ya. Pemikiran juga udah Hasil lingkungan. growth mindset banget Kak. Tahu saja. Iya. Dari obrolan kita bersama dengan Kak Diko dan juga Kak Faruk bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kalau kita mau kita pasti bisa.
Dan juga pastinya untuk mencapai prestasi yang dicapai oleh Kak Diko dan Kak Faruk sampai saat ini, banyak sekali perjuangan dan rintangan yang perlu mereka lalui. Iya benar sekali. Namun faktor pertemanan juga penting ya teman-teman. Jangan lupa untuk mencari pertemanan yang positif dan juga tidak toksik. Mungkin cukup sekian. Oh, ada satu pesan nih, satu pesan iya, buat boleh, adik-adik. Kak. Oke. Silakan Kak. Nanti adik-adik yang kelas 12 akan SNBP, kalau kalian sudah merasa oke di SNBP, mungkin kalian bakal ambil SNBP di ITS gitu ya. Kalian merasa oke, tapi naudzubillah kalian dapat merah. Kalian jangan berputus asa. Nanti kalian, semisal kalian punya prestasi dan kalian ada KIP nih, nanti kalian bisa chat ke aku karena aku bisa bantu kalian buat ke mandiri beasiswa ITS gitu kan. Nanti aku bisa bantuin bikin esai kalian dan kalau bisa tahun kalian lebih dari 20 lah yang tembus ke ITS. Sebelumnya terima kasih banyak Kak untuk tips dan trik dan juga obrolan kita hari ini yang sangat-sangat berdaging sekali hari ini Kak. Tipsnya untuk saya dan juga Marco, selebihnya yang lagi struggle di kelas 10 juga nih Kak. Semangat TKA-nya. Masih jauh, masih jauh. Jauh lah. Tapi boleh lah prepare gitu. Iya, boleh. Mungkin cukup sekian obrolan santai kita pada hari ini. See you in the next episode. Bye, Bye, fellas. fellas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.